Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini baik, bukan? Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Topik kita hari ini cukup menarik karena tentang bagaimana caranya membangun brand diri sendiri. Ini dapat diartikan mengenai informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi, kesan individu, kelompok, atau organisasi yang mana mendefinisikan diri Anda secara positif sebagai bentuk pengemasan diri. Nah, mungkin Anda pernah sering lihat bukan jika waktu pemilihan pemilu seperti presiden, kepala daerah, atau pejabat tiba-tiba mendadak belusukan atau seringkali memberikan bantuan. Nah, tak bisa kita pungkiri itu bagian dari pembentukan citra diri. Pribadi Anda adalah cara Anda mempromosikan diri sendiri, kombinasi unik dari keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang Anda ingin agar dilihat oleh pengikut Anda. Ini adalah penceritaan kisah Anda dan kesan yang didapat orang lain dari reputasi Anda, sehingga nanti memberikan kesan positif pada dirinya. Ini sebagai contoh ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan kita bagaimana pendapat para ahli mengenai personal branding. Pentingnya membangun personal brand masih belum banyak dipahami. Padahal memiliki personal brand akan membawa manfaat di masa depan. Jika kamu masih mempertimbangkan soal membuat personal brand, perlu memahami 4 alasan ini. Yang pertama, personal brand tampak menarik di antara yang lainnya. Personal branding adalah langkah yang paling tepat untuk mendemonstrasikan kemampuan dan pengetahuan tentang beberapa subjek atau hal-hal tertentu. Kamu mungkin menguasai tentang SEO dalam digital marketing, tapi ketika seseorang mengetikkan nama kamu di Google, maka akan keluar siapa diri kamu. Kamu akan tampak berbeda dengan orang lain yang memiliki skill yang sama. Membangun nama adalah kesempatan untuk memperlihatkan kepada audiens apa yang kamu ketahui dan mengapa kamu mengetahuinya. Inilah yang membedakan dengan yang lainnya, apalagi jika sedang mencari kesempatan yang sama. Yang kedua, membuka banyak peluang. Personal brand yang kuat akan membawa kepada banyak kesempatan seperti wawancara pekerjaan, magang, perjanjian kerja, networking, promosi, hingga kerjasama. Sebuah personal brand akan membangun kekuatan dalam kesuksesan di masa depan. Kamu akan mendapat kesempatan besar untuk meraih cita-cita atau tujuan tertentu baik diri sendiri dan bisnis. Kesempatan karir yang luas pun tidak menutup kemungkinan. Jadi kamu perlu paham betul bagaimana membangunnya dari sekarang. Yang ketiga adalah membentuk kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang dimaksud tentunya kepada audiens. Kebanyakan orang, khususnya generasi milenial, tidak terlalu percaya pada bisnis yang masih menggunakan iklan secara tradisional. Misalnya saja melalui pamflet atau brosur. Karena inilah yang membuat saat ini banyak sekali iklan dari influencer sangat sukses. Ada banyak orang yang mendengarkan dari influencer daripada iklan dari perusahaan secara langsung. Jadi, sebelum Anda memulai membuat personal branding Anda sendiri, Anda juga harus menentukan siapa yang ingin Anda jangkau. Dengan menentukan penontonnya, semakin mudah untuk menyusun cerita Anda karena Anda akan lebih memahami jenis cerita yang perlu Anda ceritakan dan di mana Anda perlu menceritakannya. Yang keempat, seseorang akan selalu melihat Anda secara online. Pada zaman teknologi saat ini, semua kemudahan informasi bisa didapatkan dari diri Anda.
Misalnya, ketika kamu sedang mencari universitas atau mendaftar magang, bahkan kerja demi karir masa depan, seseorang akan mencarimu melalui Google. Kebanyakan bagian personalia akan mencari info secara online. Jadi, akan lebih baik jika kamu tidak memiliki reputasi online yang buruk. Membangun personal brand yang baik akan menceritakan potensimu untuk bisa bekerja dan membuat kerjasama. Elemen dasar personal branding menurut Montoya dan Vending, dalam membentuk personal branding diperlukan elemen yang harus saling terintegrasi dan dibangun bersamaan, yaitu yang pertama adalah diri Anda itu sendiri. Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Dirancang untuk menyampaikan dua hal penting kepada target market, yaitu siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi, dan spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan. Elemen kedua yaitu adalah janji. Personal brand adalah sebuah janji, sebuah tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal brand itu sendiri. Yang ketiga adalah elemen relationship. Sebuah personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Semakin banyak atribut-atribut yang dapat diterima oleh klien dan semakin tinggi tingkat kekuasaan seseorang menunjukkan semakin baik tingkat relasi yang ada pada personal branding tersebut. Apa saja karakteristik personal branding? Terdapat 3 hal mendasar yang menjadi karakteristik atau yang harus diperhatikan dalam merancang personal brand yang kuat, yaitu yang pertama memiliki ciri khas, autentik. Personal branding yang kuat menjelaskan sesuatu yang sangat spesifik, yang merupakan cerminan dari ide-ide dan nilai-nilai dalam diri Anda, yang membedakan Anda dengan orang lain. Kekhasan ini dapat dipresentasikan dalam bentuk kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian. Yang kedua adalah relevan, merupakan personal brand yang berkaitan dengan karakter orang tersebut yang menjelaskan sesuatu yang dianggap penting atau dibutuhkan oleh masyarakat. Jika relevan keterikatan tidak ada, maka akan sulit terjadi penguatan main pada masyarakat. Yang ketiga adanya konsisten, yaitu upaya menjalankan personal brand secara terus-menerus sehingga orang lain dapat mengidentifikasi personal brand tersebut dengan mudah dan jelas, sehingga terbentuklah brand equity atau keunggulan merek. Apa saja faktor yang mempengaruhi personal branding seseorang? Yang pertama adalah passion-nya. Kenapa passion? Passion adalah merupakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai. Bagaimana jika belum ada? Tidak ada pilihan selain Anda menemukan passion Anda. Cari tahu bidang atau aktivitas apa yang paling Anda cintai. Jika Anda sudah menemukannya dan Anda benar-benar menjalankan aktivitas dan bidang itu dengan passion yang tinggi, maka dalam diri Anda akan muncul sebuah antusiasme yang besar dalam menjalaninya. Dan hal itu akan mudah untuk Anda temukan jika Anda sudah memiliki passion pada bidang atau aktivitas tertentu yang akan menjadi branding Anda. Passion itu penting karena sebelum Anda membangun personal branding, Anda harus berpikir ekstra keras. Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, ingin sebagai apa Anda dilihat atau dikenal dengan orang lain oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah integritas. Berbicara tentang integritas, kita berbicara tentang menjadi orang yang utuh, yang terpadu, dan seluruh bagian diri kita yang berlainan bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai rancangan. Ini mengenai tentang keutuhan dan keefektifan sebagai orang.
Faktor yang ketiga yang mempengaruhi personal branding Anda adalah keahlian dan kualitas. Jika ingin memiliki personal branding yang kuat, jangan lupakan faktor keahlian dan kualitas diri. Itu mutlak. Jangan sampai ketika orang lain sudah mengenal kita, tapi kita sendiri belum sepenuhnya siap untuk melayani mereka atau memenuhi kebutuhan yang mereka harapkan dari diri Anda. Untuk itu, penting menjadi ahli dengan bidang yang merupakan menjadi passion Anda. Ada beberapa langkah untuk membuat personal brand. Berikut ini beberapa strategi yang bisa diikuti. Yang pertama adalah membuat rancangan di awal. Rancangan di awal dilakukan untuk membuat konsep mengenai diri Anda, membangun personal branding secara akurat, mencerminkan identitas pribadi dan profesional Anda. Pertama-tama, Anda perlu mengetahui siapa Anda. Jadilah mawas diri dan buatlah daftar kekuatan kelemahan kepribadian Anda. Cobalah untuk menanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan seperti bagaimana kamu ingin orang lain melihat dirimu, apa kualitas yang ingin kamu tonjolkan, dan bagian hidup seperti apakah yang ingin dijadikan bahan sharing. Perlu untuk menentukan hal tersebut. Sebelum membangun personal brand secara langsung, bagian awal ini akan terasa sulit, tetapi jika sudah terbentuk akan mudah menjalaninya. Kedua adalah hindari mempromosikan diri secara langsung. Meskipun disebut dengan personal branding, namun tidak bisa dilakukan dengan mempromosikan diri secara langsung. Masalahnya, ada perbedaan besar antara menawarkan sebuah nilai dengan promosi diri. Karena personal brand adalah membangun reputasi, maka perlu melakukan hal produktif. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya lakukan posting ke media secara jujur dan transparan. Personal branding Anda lebih dari cermin siapa Anda hari ini. Hal inilah yang membuat Anda berbeda. Karena dengan ini, Anda akan mengungkap keterampilan dan sifat pribadi Anda yang berkembang, serta area di mana Anda perlu meningkatkan atau memperoleh pengetahuan baru untuk maju. Memperkirakan di mana Anda ingin berada dalam 5 atau 10 tahun dan atribut Anda yang ingin dikenal oleh orang lain dapat membantu Anda menentukan dengan baik langkah-langkah apa yang perlu Anda ambil untuk mencapainya. Yang ketiga, buatlah sesuatu yang otentik. Otentik yang dimaksud bukanlah sesuatu yang harus tampil sempurna atau banyak polesan. Faktanya adalah justru sebaliknya. Kadang sebuah kekurangan pun tidak menjadi masalah. Diri asli justru akan menarik perhatian. Kamu bisa tampil seperti teman dan bisa dibandingkan dengan orang lain yang profesional di bidangnya. Keempat adalah menyampaikan konten secara konsisten dan memiliki value. Otentik dan transparan sejauh itu sangat penting, tetapi untuk mendukung itu semua, perlu gambaran yang bernilai dalam bentuk konten. Apa yang dimaksud dengan konten bernilai? Kamu perlu membuat konten dalam bentuk saran yang akan membantu audien memecahkan masalahnya. Bisa juga dalam bentuk solusi untuk beberapa hal. Untuk mendapatkan konten yang bernilai, maka dibutuhkan riset yang cukup mendalam terkait topik tersebut. Bisa juga mencari jalan keluar dari apa yang ditakutkan oleh audien dari masalah yang mereka hadapi. Yang kelima adalah meminta rekomendasi. Adanya rekomendasi akan menarik perhatian pihak HRD yang sedang mencari karyawan. Memilih kolega dan manajer saat ini dan sebelumnya mendukung Anda adalah salah satu cara termudah dan paling efektif untuk menentukan personal branding Anda. Memungkinkan orang lain untuk mengkomunikasikan nilai Anda. Cara ini akan menjadi cara yang paling efektif untuk membangun personal brand. Adanya rekomendasi akan meningkatkan nilai. Terakhir adalah membangun personal branding di dunia nyata. Personal branding Anda lebih dari sekedar persona online. Ketika kamu berinteraksi langsung dengan orang lain di tempat kerja atau komunitas, disinilah perlu membangun interaksi. Itulah cara Anda membawa diri Anda sendiri di kantor, di rumah, bahkan dalam perjalanan harian Anda. Membangun personal branding tak bisa dilakukan secara instan. Perlu waktu dan konsistensi. Jika melakukan semua hal ini, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
mahasiswa, sekian dulu topik kita pada hari ini. Semoga topik ini bisa bermanfaat buat Anda ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.